Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjimiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Rabbana fa'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaum wa fil yaumil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil wujudi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini Al-Fakir akan membacakan kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Isaliki Thariqil Akhirah karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit Madinah, disusun yang dikumpulkan oleh Habib Ali bin Hasan Baharun. Semoga semua ilmu yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat, yang barokah fiddin wa dunya wal akhirah, khususnya bagi diri kita sendiri, umumnya bagi masyarakat yang hidup di sekitar kita, baik yang menyaksikan secara langsung maupun yang melalui media sosial. Ala hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafun sholih wa ala kulli niyati jami' masyayikhina Sulaiman kaman wa kama halika budarin kanu rasan madim kabar dalana min dalati min min jal min fadl kanu rasan bin mad hulana wa suraj min lajwatina wa sadwana bi hasanan Muhammad al-Baqi milana min jalil ahman amdul jalil Sulaiman bin Hafid amman bin Yahya imam al-Mahdi al-Muntadhar Habib Ali bin Hasan Baharun Nabi Sayyid bin Ibrahim bin Samit Jami' Awliya Tis'ah Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Tajat, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Giri. Ala kulli niyati jami'i awliya Indonesia wa ala kulli niyati jami'i anbiya'ika wa awliya'ika wa syuhada'ika al-mazkur asma'um fi hadal kitab Bijai Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Kitab yang kita baca sekali lagi kitab Fawaidul Mukhtarah. Bab yang kita baca adalah Zikru Yaumi Asyura, bab yang menerangkan tentang hari Asyura. Halamannya 451 bagi yang punya kitabnya. Zikru Yaumil Asyura menerangkan tentang sejarah daripada hari Asyura, cerita-cerita yang berkaitan dengan hari Asyura. Asyura itu artinya 10. Yang dimaksud 10 ada 10 tanggal 10 bulan Muharram. Sekarang tanggal 1. Kurang 9 hari lagi kita menyaksikan 10 Muharram. Apa saja amalan-amalan
atau ibadah-ibadah yang afdol, yang lebih utama dikerjakan di hari itu. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, man wassa'a ala iyalihi yauma asyura'a, barang siapa yang memberikan keluasan terhadap keluarganya, barang siapa yang telah memberikan keluasan terhadap keluarganya di hari Asyura, baik dia lakukan di malam harinya maupun di siang harinya atau di pagi harinya, wassa'allahu alaih, maka Allah perluas untuknya kesusahan-kesusahan dalam hidupnya, Allah perluas kebutuhan-kebutuhan hidupnya, Allah penuhi bisanatihi kulliha, dalam 1 tahun sampai menjumpai Asyura berikutnya. Qala Sufyan ibnu Uyainah radhiyallahu an, Imam Sufyan ibnu Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, beliau mengomentari hadis barusan, man wassa'a ala iyalihi yauma asyura wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha, barang siapa yang memberikan keluasan terhadap keluarganya di hari Asyura, maka Allah berikan keluasan untuknya selama 1 tahun penuh sampai dia menjumpai Asyura berikutnya. Imam Sufyan ibnu Uyainah mengomentari hadis barusan, jarrabnal amal bihadal hadis khamsina aw sittina sana fawajadnahu kadzalik, sungguh aku telah eksperimen, telah uji coba membuktikan kebenaran hadis barusan. Aku amalkan hadis barusan selama 50 tahun kurang lebih, atau selama 60 tahun, dan aku mengalami kelonggaran hidupku. Keluargaku, kata-kata keluarga ini bisa anak istri, bisa orang tua, bisa mertua, bisa paman, bisa bebek, bisa sepupu, bisa 2 pupu, bisa keponakan, bisa saudara kandung, kakak, adik, bawa keluarga. Barang siapa yang memberikan keluasan terhadap semua keluarganya, semua kerabatnya, dia lakukan di hari Asyura, dilakukan di malam harinya maupun di siang hari atau pagi harinya, maka Allah perluas rezekinya, kebutuhan hidupnya selama 1 tahun penuh sampai dia menjumpai Asyura berikutnya. Sampai mampunya apa? Sodako 10.000, keluarganya yang butuh bantuan tenaga ya dibantu tenaga, keluarganya yang butuh bantuan nafkah uang ya dibantu uang, yang butuh sembako, beras, minyak goreng atau yang lain ya kita bantu itu sebisa kita. Berilah keluasan kepada keluarganya butuh hutangan ya dikasih hutangan semampunya, itu termasuk ngasih keluasan. Meskipun tidak sodako tapi ngasih kelonggaran, namanya keluasan, kelonggaran. Tapi alangkah baiknya kata-kata kelonggaran itu adalah infak atau sodako. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, barang siapa yang memberikan keluasannya, menginfakkan keluasannya dia punya kepada orang yang membutuhkan, maka saya ja'alullah ba'da usri yusra, Allah gantikan keruwetan hidupnya digantikan dengan kebahagiaan. Tapi umumnya orang itu melakukan hal ini terhadap anak yatim ya. Umumnya kalau tanggal 10 Muharram itu disebut hari santunan anak yatim. Karena apa? Kok hari santunan anak yatim? Karena awal mula sejarah 1 Muharram ini oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau prakarsai, beliau ambil dari sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah. Pada saat Nabi Muhammad SAW nyampe di kota Madinah, beliau diperebutkan oleh para sahabat Ansor. Semuanya ingin diinepi rumahnya oleh baginda Nabi. Semuanya ingin Kanjeng Nabi mampir ke rumahnya, tidur di rumahnya, ibadah di rumahnya, mandi di rumahnya. Semua sahabat Ansor pingin rumahnya diampiri Rasulullah SAW.
Kemudian karena seorang bijak ya Rasulullah adil, akhirnya untanya suruh jalan. Untaku jalan lah, ini sayembara. Nanti kalau untaku merumput di sebuah tempat, disitulah tempat itulah nanti akan aku jadikan masjid, tempat ibadah dan tempat ngajar ilmu, sekaligus rumah atau tempat tinggalku. Hanya disaksikan oleh para sahabat Ansor pada saat itu, untanya Rasulullah SAW jalan. Akhirnya makan rumput di sebuah tanah milik dua anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Dari situlah sejarah Muharram, 10 Muharram khususnya, itu dijadikan bulan Muharram secara umum dijadikan bulan santunan untuk anak yatim. Karena tahun baru Hijriah diambil oleh Sayyidina Umar Al-Faruq, diambil dari sejarah hijrahnya Nabi dari Mekah ke kota Madinah. Itu sejarahnya. Insyaallah di video-video berikutnya saya terangkan tentang anak yatim. Tapi sekarang saya fokus tentang bulan Muharram. Imam Sufyan bin Uyainah ini mengamalkan selama 50 tahun, bahkan 60 tahun. Beliau mengamalkan setiap 10 Muharram beliau sedekah semampunya. Mampu makanan ya makanan, pakaian ya pakaian, mampunya uang ya uang. Dan beliau buktikan selama 1 tahun Allah tidak membuat dia fakir miskin. Imam Sufyan ibnu Uyainah selama 1 tahun setiap sedekah di 10 Muharram tidak pernah fakir miskin. Selama 1 tahun ada aja rezeki, ada aja uang tiap hari, ada aja yang dimakan, ada aja kebutuhan hidup, tidak pernah kekurangan. Ini beliau membuktikan sendiri. Al-Habib Hamid bin Alwi Al-Haddad, akhul Habib Abdullah Al-Haddad, saudara pengarang Ratibul Haddad, saudara Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad yang bernama Habib Hamid bin Alwi Al-Haddad. Diceritakan lama hadara qira'ata fadhaili Asyura di Masjid Ba'alawi, pada saat beliau menghadiri majelis ilmu di mana di majelis tersebut dibacakan fadilah-fadilah keutamaan 10 Muharram atau hari Asyura, yang dibacakan majelis ilmu itu dibacakan di Masjid Ba'alawi. Wa sami'a fadla shadaqah fi dzalikal yaum. Habib Hamid bin Alwi Al-Haddad mendengar fadilah keutamaan bersedekah di hari tersebut, hari Asyura. Setelah mendengar ilmu tentang bab 10 Muharram, sedekah di bulan atau di hari Asyura di 10 Muharram, kharaja ilai baiti, beliau langsung pulang ke rumahnya. Falam yajid ma yatasaddaqu bih, sayang di rumahnya tidak menemukan sesuatu yang layak disedekahkan kepada orang lain. Setelah pulang ke rumah mau mengamalkan ilmu bab sedekah di 10 Muharram, nyampe di rumah beliau tidak menjumpai falam yajid ma yatasaddaq bih, tidak menjumpai sesuatu yang layak diberikan kepada orang lain. Fa akhadha thiyaba ahli wa tasaddaqa biha, akhirnya beliau ambil pakaian keluarganya atau pakaian anak istrinya lalu disedekahkan. Punya pakaian kamu, pakaian yang sudah jarang kamu pakai, oh ini ada, akhirnya pakaian ini disedekahkan ke tetangga. Ini cerita ini disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahbab. Jadi orang sedekah di 10 Asyura itu tidak harus uang, bisa pakaian, bisa makanan semampunya. Kata-kata memberikan keluasan tadi. Kila diceritakan cerita yang ketiga sekarang. Kana bimisro rajulun la yamliku illa thawban wahidan. Dulu pernah ada seorang pria yang hidup di negara Mesir, atau sekarang Egypt ya. Dia tidak mempunyai pakaian kecuali satu. Baju yang dia punya cuma satu. Fasalla subha yauma Asyura fi jami' Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Lantas dia pakai pakaiannya untuk melakukan sholat subuh di Masjid Jami' Amr bin Al-As. Di negara Mesir itu
ada masjid yang pernah dibangun oleh sahabat Nabi yang bernama Amr bin Al-As. Sampai sekarang terkenal Masjid Jami' Amr bin Al-As. Seorang pria yang hanya mempunyai pakaian cuma satu, dia melakukan sholat subuh pakai pakaian itu, dia lakukan di Masjid Jami' Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Qalat lahu imro'atun. Pada saat beliau menunaikan sholat subuh di masjid tersebut, lantas beliau menjumpai seorang wanita. Lantas wanita tersebut bilang kepada pria tersebut, "A'tini ya rajul, a'tini syai'an lillah asta'inu bi ala auladi." Setelah keluar dari Masjid Jami' Amr bin Al-As, pria tadi menjumpai seorang pengemis wanita. Yang pengemis itu meminta sesuatu yang berharga, yang berarti kepada pria yang hanya punya pakaian satu tadi. "Mas, tolong kasih saya sesuatu karena Allah, ikhlas karena Allah. Mau saya pakai untuk menolong anak-anakku. Anak-anakku di rumah, Mas, kelaparan. Bisa gak ngasih sesuatu kepada saya? Saya butuh banget bantuan jenengan," katanya wanita tersebut kepada pria yang hanya punya pakaian satu itu. Qala, sang pria jawab setelah keluar dari pintu Masjid Jami' Al-As, "Naam, iya." Faraja ila baiti, akhirnya dia pulang ke rumahnya. Wantaza as-saub, seraya melepas pakaian yang dia pakai. Wadafa'u min syikil bab, lantas pakaian tersebut diberikan dari lubang pintu karena dia sudah telanjang. Nah, "Ayo Bu, ikut ke rumah saya. Ini wanita janda, ditinggal mati suaminya, anak-anaknya banyak di rumah. Saya tidak punya apa-apa lagi selain yang saya pakai ini. Ayo Bu, ikut ke rumahku." Setelah dia nyampe ke rumah, dia tutup sepintu agak separuh, pakaiannya dilepas. Dia ngasihkan pakaian itu lewat lubang sela-sela pintu tadi. "Bu, ini yang saya punya hanya ini. Ibu jual atau dikemanakan, nanti kalau sudah jadi uang berikan makanan." Itu terjadi pas di 10 Asyura, 10 Muharram. Faqalat lahu, lantas sang wanita tersebut bilang kepada pria yang sudah memberikan pakaian satu-satunya itu, "Albasakallah min hulalil jannah." Pengemis wanita atau pengemis janda tadi bilang sambil doa setelah menerima pakaiannya dari sela-sela pintu, "Semoga Allah memberikan pakaian untuk jenengan, pakaian-pakaian surga yang lebih berharga dari pakaian ini." Amin, diamini. Soalnya fakir miskin diamini oleh yang memberi. Fara'atil kalaila fil manam haura'a jamilatan wa ma'aha tufahatun laha raihatun thayyibah fakassaraha fawajada fiha hullatan. Setelah wanita pengemis tadi pulang, sang pria tadi yang sudah dalam keadaan telanjang, dia tidur sambil pakai selimut karena pakainya tidak ada, akhirnya pakai selimut. Dia tidur, dalam tidurnya dia mimpi bertemu dengan bidadari yang sangat cantik, yang lolak-lolok meripati. Bidadari yang sangat cantik. Bidadari tersebut membawa buah apel, yang buah apel itu memiliki bau yang sangat harum semerbak wanginya. Setelah itu, setelah dalam mimpinya, pria tadi dalam mimpinya ketemu bidadari yang sangat cantik sambil membawa buah apel yang sangat harum aromanya. Setelah itu buah apel itu diberikan kepada pria tadi dalam mimpinya. Setelah itu disibak jadi dua, buah apelnya dibelah jadi dua. Fawajada fiha hullatan. Setelah dibelah jadi dua, tiba-tiba menemukan di dalam buah apel ini menemukan perhiasan atau pakaian mewah, pakaian megah.
di dalam buah apel itu. Faqalalah, lantas pria tersebut bilang kepada Haura ajamilatan, bidadari yang sangat cantik itu, man anti, siapa gerangan dirimu wahai wanita cantik? Faqalat, lantas bidadari tersebut bilang, ana Asyura zaujatuka fil jannah, aku adalah bidadari Asyura yang kelak akan menjadi istrimu di surga. Jadi bidadari itu ada yang namanya Asyura, ada. Aku adalah bidadari Asyura yang kelak akan menjadi istrimu di surga. Fastaiqadha fawajadal bait qad fahat fihi raihatun thayyibah. Setelah dia terjaga dari tidurnya, terbangun dari tidurnya, dia menemukan semua isi ruangan rumah yang dia miliki semerbak bau harum kayak yang ada di dalam mimpi tadi. Jadi semua isi ruangan rumahnya harum. Setelah dia bangun tidur, harum kayak seharum yang dia rasakan dalam mimpi ketemu bidadari tersebut. Fatwa doa. Lantas sang pria tersebut berwudu, wasalla rok'aten, dan melakukan sholat sunat 2 rakaat. Waqala, lalu dia berdoa setelah sholat, Allahumma in kanat zaujati haqqan fil jannah. Dia sholatnya sambil pakai selimut tidurnya itu, karena tidak punya pakaian lagi, yang penting auratnya tertutup. Allahumma in kanat zaujati haqqan fil jannah faqbidni ilaiki. Ya Allah, kalau memang wanita yang aku jumpai dalam tidurku itu betul-betul istriku kelak di surga, cabut nyawaku sekarang, pertemukan aku dengannya. Doanya gitu. Allahumma in kanat zaujati haqqan fil jannah. Ya Allah, kalau memang wanita yang aku jumpai dalam tidurku itu, dalam mimpiku itu betul-betul istriku di surga, faqbidni ilaiki, cabut nyawaku, cabut ruhku sekarang juga, pertemukan aku dengannya. Fastajaballahu du'aahu, lantas Allah mengabulkan doa sang pria tersebut. Wa mata fil hal, dan dia mati seketika itu juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahimallahu ta'ala. Cerita ini disebutkan dalam kitab Tuhfatul Mardiyah. Dari sini kita simpulkan betapa agungnya hari Asyura 10 Muharram. Sampai orang nggak punya pakaian sama sekali, sedekah pakaian, nolong fakir miskin itu sudah digantikan seperti itu. Yang jelas laki-laki yang sedekah pakaian tadi kepada wanita janda tadi itu masih jomblo, belum punya istri, hanya dia minta diwafatkan dalam keadaan jomblo. Ini langsung nikah dengan bidadari di surga. Karena dalam mimpi. Awalnya dalam mimpi sampai nyata ya. Sampai nyata. Bidadari itu ya bukan manusia, ya bukan jin, ya bidadari. Al-huril ain. Nah kan semua orang yang masuk surga itu wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa barika wa ka'sim min ma'in wa hurin ain wa hurun ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Kalau dalam ayat lain wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun ka'amthalil lu'lu'il maknun. Di dalam surga itu ada pria tampan ibaratkan mutiara-mutiara permata, dan ada juga wanita cantik yang diibaratkan juga seperti intan permata, dari saking gantengnya, dari saking cantiknya. Jadi di surga itu ada bidadara, ada bidadari. Semua penghuni surga, semua orang yang masuk surga itu dilayani wildan dan dilayani hurun ain, dilayani pramugara dan dilayani pramugari surga. Kayak gitu ya, kayak pelayan-pelayan laki-laki itu ya, mereka mukhalladun, tampan terus, awet muda, nggak pernah tua. Mereka biasanya yang bertugas menyajikan hidangan,
minuman arak, makanan-makanan surga itu kepada penghuni surga. Demikian pula hurun ain, bidadari-bidadari tersebut menjadi pelayan penghuni surga. Tadi laki-laki maupun perempuan yang masuk surga, mereka mendapatkan wildan dan mendapatkan hurun ain, mendapatkan bidadara dan mendapatkan bidadari, mendapatkan pramugara dan mendapatkan pramugari. Bagaimana ayat Quran yang saya baca tadi, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabi wa barik wa ka'sim min ma'in. Kalau di surat Waqiah, kalau di surat lain sahabat ayat wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun ka'amthalil lu'lu'il maknun. Wildan, pria-pria yang tampan yang awet muda itu ibaratkan seperti intan permata. Kalau di surat Waqiah wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun, bidadari yang lolok-lolok meripate, yang kernap-kernip mengkilau, matanya lentik itu matanya mayat gini. Nah, hidungnya mancung. Itu kalau di Hasyiatus Shawi itu dari saking putihnya kulit bidadari kemerah-merahan itu, sampai kalau minum atau makan kelihatan makanan yang di lehernya yang masuk ke dalam. Bukan manusia. Langsung diciptakan di surga oleh Allah. Menurut pendapat yang kuat, wildan dan hurun ain, bidadara dan bidadari diciptakan di surga oleh Allah. Cerita yang keempat masih kuat. Ada 5 cerita. Masih dapat berapa cerita? 3. Sekarang cerita yang keempat. Kana fir rayyi qadin ghaniyun. Di kota Royi Madinatun masyhuratun bi Khurasan bainahu wa baina Naisabur mi'atun wa sittuna farsakhon. Di kota Royi adalah sebuah kota yang terkenal yang berada di daerah Khurasan, Iran. Yang jarak antara Royi dengan kota Naisabur itu kira-kira 160 farsah. 16 farsah saja 80 km. Berarti kalau 160 farsah ya jauh. Royi, di daerah Royi, di daerah Iran sana, ada seorang pejabat, seorang ahli hukum yang kaya raya. Diceritakan di kota Royi ada qadin ghaniyun, orang ahli hukum, ada hakim yang kaya raya. Faja'au fakirun yauma Asyura. Suatu saat si pejabat yang kaya ini didatangi pengemis, fakir miskin di hari Asyura. Faqala lahu, lantas si pengemis bilang kepada si pejabat yang kaya itu, Azzallahul qadhi, ana rajulun fakir dzu iyalin wa qad ji'tuka mustashfi'an bi hurmati hadzal yaum litu'tiyani asyrata amnani khubzin wa khamsata amnani lahmin wa dirhamain. Semoga ketika pengemis ini, fakir miskin ini berada di hadapan si pejabat yang kaya itu, dia doa. Nah, yang jelas pengemis kalau doa ini berarti merayu biar dikasih kan ya. Semoga Allah memuliakan jenengan Pak. Saya adalah pria fakir yang punya banyak keluarga, punya anak istri. Aku datang menemuimu seraya minta bantuan kepadamu dengan kehormatan hari istimewa ini, hari Asyura ini. Tolonglah bantu aku Pak. Kasih aku 10 roti, 10 bungkus roti dan 5 pecahan daging. 10 bungkus roti dan 5 kilo daging ya, bahasa sekarangnya gitu. Litu tiani asyrata amnani khubzin wa khamsata amnani lahmin wa dirhamin, dan kasih saya uang 2 dirham. Karena sekarang kasih uang saya 20.000 lah Pak. Dirham itu uang perak ya. Pak, tolong kasih saya 10 bungkus roti, anak saya 10, dan kasih saya juga 5 daging buat lauknya roti itu, dan kasih saya uang 2 dirham Pak. Saya mohon Bapak
dengan ikhlas ngasih saya itu. Bapak kan orang kaya, saya ini fakir miskin. Saya minta bantuannya Pak, anak-anak saya kelaparan. Dengan kemuliaan hari Asyura ini, tolong bantu aku Pak. Fawadahul qadi bidzalika ila waqti dhuhur. Sang fakir miskin datang pagi-pagi. Sang pejabat janjiin sampai dhuhur, nanti aja siang dhuhur ya kesini lagi ya. Saya masih sibuk, banyak urusan, repot. Minta pagi-pagi datang, orang baru bangun tidur. Saya sendiri belum sarapan, ente minta. Saya belum ngopi. Sudah nanti aja siang datang ke sini lagi. Ditunda waktunya, suruh datang di waktu zuhur. Faroja'a. Akhirnya dia pulang. Pengemis itu pulang, balik lagi, bawa ada wilal asri. Zuhur datang lagi menemui pejabat yang kaya tersebut, lalu dijanjiin lagi. Terus saya masih sibuk, nanti aja asar datang ke sini ya. Saya masih belum sempat. Katanya sang pejabat yang kaya tersebut terhadap fakir miskin yang minta-minta di 10 Muharram atau Asyura. Falamma jaa waqtul asyri, ketika datang waktu asar lam yu'ti syai'an. Malah sang qadi, sang pejabat yang kaya tidak mau ngasih suatu apapun. Tidak mau ngasih suatu apapun. Datang pagi dijanjiin duhur, datang duhur dijanjiin asar, datang asar tidak ngasih sama sekali. Padahal fakir munkasirul qalbi. Akhirnya sang fakir miskin pulang dengan tangan hampa, dengan hati gundah, hati yang sangat galau, sedih. Perut saya nahan lapar mulai pagi sampai asar, ternyata hampir maghrib masih belum dikasih. Sungguh pelit orang ini. Famarra binasroniyin jalisin bibabi darihi. Setelah sang fakir miskin pulang, tiba-tiba dia menjumpai seorang Nasrani, orang Kristen yang duduk di ambang pintu rumahnya. Lalu dia hampiri orang Kristen tadi, dihampiri sama fakir miskin yang ditolak mentah-mentah sama sang pejabat Islam yang kaya itu. Faqala lahu, lantas pengemis itu bilang kepada orang Nasrani, orang Kristen itu, bihaqi hadal yaum a'tini syai'an. Pak, tolong Pak, dengan kemuliaan hari ini, hari Asyura, hari 10 Muharram ini, tolong kasih saya sesuatu Pak. Saya butuh makan, saya butuh uang, anak-anak saya kelaparan Pak di rumah. Saya seorang wanita janda. Tolong kasih saya Pak, kasihani aku. Faqala Nasrani, orang Nasrani tersebut balik nanya, "Bama hadal yaum?" Emangnya hari apa ini? Apa istimewanya hari ini? Wahai pengemis. Fadzakara lahu min sifati syai'an. Akhirnya sang pengemis bilang, "Pak, jenengan orang Kristen, tidak mungkin percaya saya omongi kalau ajaran orang Islam itu man wasa'a ala iyalihi yauma asyura wasa'allahu bisa natihi kulli." Barang siapa yang memberikan kelonggaran di hari ini, hari Asyura 10 Muharram ini, dia akan diberi kelonggaran oleh Allah selama 1 tahun penuh. Bapak, saya ngomong kayak gini karena Bapak beda agama dengan saya, tidak mungkin percaya. Oh gitu ya. Terangkan faqala lahu Nasrani. Udah, ini aja. Uzkur hajatak. Apa keperluanmu? Sebutkan keperluanmu, hajatmu apa? Apa saja yang kamu minta? Katanya orang Kristen tersebut bilang kepada sang pengemis, faqad aqsamta bi'azimil hurmah. Sungguh engkau bersumpah dengan keagungan mulia, dengan keagungan hari yang mulia. Wa dzakara lahul al-khubza wal lahma wad dirhamain. Akhirnya sang fakir miskin tersebut meminta sebagaimana yang diminta terhadap qadhi atau hakim yang kaya tadi. Yang saya minta cuma 10 roti Pak, 10 bungkus roti, 5 kilo daging, sama 2 dirham. 20.000 itu yang saya minta Pak. Fa'atau asyrata
fi zati hintatin wa mi'atan min lahmin wa 20 dirhaman. Malah sang Nasrani memberikan sesuatu yang lebih banyak dari apa yang diminta oleh fakir miskin tersebut. Dia memberikan 10 roti yang terbuat dari biji gandum dan 100 daging, 100 kilo daging dan 20.000 dirham. Yang diminta cuma 5 kilo daging dikasih 100 kilo daging. Yang diminta cuma 2 dirham malah dikasih 20.000 dirham. Malah dikasih 20.000 dirham. 20 kali lipatnya. Nggak kebanyakan ini Pak, katanya fakir miskin. Nggak, itu untuk kamu semua. Waqala hadza laka wa li iyalika ma dumta hayyan fi kulli syahrin karamatan li hadzal yaum. Wahai fakir miskin, ini semua apa yang saya berikan ini untukmu dan untuk semua keluargamu, untuk anak-anakmu, untuk paman, adikmu, kakakmu, semuanya. Selagi kamu masih hidup, di setiap bulannya sebagai kehormatan terhadap hari ini. Kalau butuh sesuatu setiap bulannya kesini ya, akan saya layani dengan kehormatan hari ini, hari Muharram ini. Fadhabal fakir ila manzil. Akhirnya sang pengemis tersebut dengan sumringah, dengan bahagia dia pulang membawa sesuatu yang berharga untuk keluarganya. Falamma jannal lail, ketika datang suatu malam, wa namal qadi, pejabat kaya yang pelit tadi tidur. Dalam tidurnya sami'a hatifan yaqul irfa' ra'saka. Ketika sang pejabat yang pelit, yang tidak mau ngasih atau menyanyiakan fakir miskin tadi tidur, tiba-tiba ketika dia tidur dia mendengarkan suara hatif. Suara hatif ini suara kenceng, tidak ada orangnya tadi. Kalau dicari-cari tidak ada. Bengok-bengok, teriak-teriak tapi tidak ada orangnya. Irfa' ra'saka, wahai qadhi yang pelit, angkat kepalamu, bangkit dari tidurmu. Farafa'a ra'sah, akhirnya dia terjaga dari tidurnya, ngangkat kepalanya. Fa absara qasran mabniyan bilabinatin min dhahabin walabinatin min fiddatin. Dia melihat seolah-olah dalam tidurnya dia melihat sebuah gedung yang terbangun dengan bata emas dan terbangun dengan bata perak dan terbangun dengan bata perak. Wa qasran min yakutatin hamra yabinu dhahiru min batini. Dan dia melihat, menyaksikan dalam tidurnya, dalam mimpinya, sebuah gedung yang berada di surga yang terbuat dari batu yakut merah. Yakut merah ini mutiara delima itu. Merah delima itu yakut merah. Kalau ini yang saya pakai yakut kuning. Yang jarang itu yakut merah. Yakut merah itu merah delima, yang asli. Merah delima itu istilah bahasa Arabnya yakut tatun ahmar, yakut tatun hamro, yakut merah. Dia dalam tidurnya menjumpai gedung yang terbuat dari batu yakut merah, yabinu dhahiru min batini, yang luarnya bisa dilihat dari dalamnya, yang luarnya bisa dilihat dari dalamnya. Saking indahnya gedung tersebut, dia melihat dari luar kelihatan dalam, dia melihat dari dalam kelihatan luar, kayak gitu. Dari saking mengkilaunya. Nah, di antara batu-batu surga itu ya, kalau di kitab Nurul Walam, batu surga itu batu zamrud, batu zabarjad, dan batu yakut. Itu batu-batu surga. Batu mutiara-mutiara. Faqala ilahi. Dalam mimpinya sang pejabat yang pelit, yang kaya, yang sudah menyanyiakan fakir tersebut, dia bilang, ilahi mahadzanil qasrani, wahai Tuhanku Allah, gedung apa? Dua gedung ini gedung apa ya Allah? Gedung ini apa ini? Ada satu gedung yang terbuat, yang dibangun dari bata, perak, dan emas. Ada gedung yang
terbangun dari batu yakut merah. Dua gedung, gedung apa ya Allah? Faqila hadzani kana laka. Hanya ada malaikat yang menjawab dalam mimpinya, sebenarnya dua gedung ini diperuntukkan untukmu wahai qadi, wahai pejabat yang kaya. Lau qadaita hajatal fakir, kok seandainya engkau memenuhi hajat atau kebutuhan fakir miskin yang meminta-minta sesuatu kepada. Aslinya dua gedung yang ada di surga ini awalnya Allah peruntukkan untukmu. Kok seandainya kamu memenuhi kebutuhan fakir miskin yang mengemis, yang meminta-minta itu. Falamma radat tahu sara li funanin an-nasrani. Semenjak engkau menolaknya hampa, menolaknya, menyia-nyiakannya, tidak mau ngasih sesuatu sama sekali kepada sang pengemis tadi, akhirnya Allah peruntukkan dua gedung ini untuk seorang fulan dari kalangan non muslim, orang Nasrani, orang Kristen. Qala fantabahal qadi mar'uban yunadi bil wail wasubur. Setelah dia terjaga dari tidurnya, dia menyesali perbuatannya. Dia sampai merasa ketakutan, sambil memanggil-manggil, sambil teriak-teriak, celaka, celaka, apes aku, celaka, kenapa saya kok tidak mau menolong fakir miskin tadi, saya sombong. Fagoda ilan Nasrani, dia dalam mimpinya kelihatan wajah Nasrani yang mendapatkan dua gedung surga tadi. Akhirnya dia pergi, karena dia tidak tahu rumahnya fakir miskin yang ngemis tadi. Dia akhirnya pergi ke rumah tetangganya yang agamanya non muslim, yaitu orang Nasrani, orang Kristen. Faqala madza fa'alta al-bariha minal khair. Wahai tetanggaku non muslim, wahai tetanggaku Nasrani, Kristen, kebaikan apa semalam yang kau perbuat, wahai saudaraku? Kebaikan apa? Madza fa'altal bariha minal khair. Kebaikan apa yang telah engkau perbuat tadi malam? Semalam engkau ngelakuin kebaikan apa? Faqala wa kaifa dzalik? Bagaimana mungkin engkau dalam mimpiku mendapatkan dua gedung surga yang terbuat dari bata perak, bata emas, dan terbuat dari batu yakut merah? Pada kalau ru'ya, dia awalnya ditanyai sang Nasrani tetangga, saya memang kenapa, ada apa? Saya semalam mimpi ente itu dapat dua gedung surga yang indah sekali. Memang apa kebaikan? Dia cerita, saya nolong fakir miskin orang Islam itu, saya bantu dengan nominal sekian. Katanya hari ini hari istimewa, hari Asyura, kata dia. Saya tidak paham karena ajaran saya non muslim. Hanya dia ceritakan, sang qadi, sang pejabat yang kaya dari kalangan orang Islam, cerita kepada orang Nasrani tersebut tentang mimpinya. Tsumma qala lahu, kemudian dia berkata kepadanya, bi'nil jamil alladhi amiltahu ma'al fakir bimi'ati alfin. Wahai saudaraku non muslim, juallah kebaikanmu kepadaku, mau aku beli dengan 100.000 dirham. Semua kebaikanmu yang telah engkau berikan kepada rakyatku tadi, fakir miskin pengemis tadi, itu mau saya ganti, mau saya beli. Tolong jual kepadaku. Dua gedung surga itu tolong jual kepadaku. Saya beli 100.000 dirham. Saya ganti semua sedekahmu itu. Karena inti percuma, inti kan non muslim, sedekahnya tidak mungkin diterima oleh Allah. Sudah, kebaikanmu dan hadiah dua gedung surga itu berikan ke saya beli, jual ke saya beri dengan harga 100.000 dirham. Yang tadinya sedekahnya 20 dirham, tapi dibeli 100.000 dirham, malah dibeli 5 kali lipatnya. Bukan 5 kali lipatnya ya, 100.000 sama 20 biasa, 20 dirham
dibeli 100.000 dirham. Berapa kali lipat itu? Ibaratkan dia sedekah, dia memberikan kepada fakir miskin cuma 200.000, lalu dibeli dengan 2M lah gitu. Gimana? Mau nggak? Saya beli 200 juta lah. Kamu 200.000, saya beli 200 juta. Mau nggak? Kebaikan kamu itu. Ini saya gantikan semua apa yang telah kau berikan kepada sang fakir miskin tadi. Lantas, faqala ayyuhal qadi, orang Nasrani, orang Muslim itu bilang, ayyuhal qadi, ingatlah wahai pejabat Muslim, kullu makbulin ghalun, kullu makbulin ghalin, semua hal yang sudah diterima oleh Tuhan itu harganya mahal, tidak bisa dibeli dengan nominal uang. La abiyu dzalik bimil'il ardi kulliha, aku tidak akan menjual gedung surga, 2 gedung surga tersebut dengan harga sepenuh bumi seisinya. Kalau seandainya seluruh bumi ini kekayaan kamu, lalu kedua gedung surga itu kamu beli dengan kekayaan kamu ini secara utuh, secara total, tidak akan aku jual, katanya non muslim. Semua hal yang sudah diterima oleh Tuhan itu harganya mahal. Meskipun ente beli dengan seluruh isinya bumi, tidak akan saya kasihkan, katanya non muslim itu. Saya tidak mau nerima uang kamu. Atau bakhalu aliyya bil qasrain, katanya sang pejabat muslim kaya tadi bilang, apakah engkau pelit memberikan 2 gedung surga itu kepadaku? Ente gunanya apa? Ente kan non muslim. Faqala anta lasta bi muslimin, engkau bukan orang Islam, percuma. Nah mungkin dapat juga, bagaimana mungkin kamu masuk surga? Faqatu azunnar, sang orang Nasrani setelah dilecehkan, setelah dikata-katain ente bukan orang Islam, ente non muslim, percuma. Nah mungkin dapat 2 gedung surga meskipun ente tidak mau ngasihkan. Akhirnya ikat pinggangnya dia lepas ya. Setelah dia melepas ikat pinggangnya, langsung dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna dinahu huwal haq. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan sesungguhnya agama yang dibawa oleh Muhammad adalah agama yang benar. Saya mulai detik ini saya Islam. Itu gara-gara fadilah 10 Muharram, sampai non muslim menyaksikan keajaiban aneh yang dialaminya, padahal dia belum masuk Islam, tapi Allah buktikan kebenaran ajaran Islam dengan mimpinya sang pejabat muslim yang pelit tadi. Padahal dia tidak tahu ceritanya, kalau ternyata sang fakir miskin ini disia-siakan oleh pejabat tersebut. Setelah mendengar berita dari mimpi nyatanya sang pejabat muslim yang kaya tersebut, akhirnya semakin mantaplah hati sang Nasrani bahwasanya 10 Muharram adalah hari istimewa, bahwasanya ajaran Islam adalah ajaran paling benar, bukan ajaran yang aku anut selama ini. Yang terakhir, yang sebagaimana sudah saya share di status tadi, dzakara ba'dum annahu yuqra'u fi awal yaumi minal Muharram ayatul kursi salasami'atin wa sittina marrah mal basmalah fi kulli marratin. Setiap tanggal 1 Muharram, entah itu malam harinya, entah itu pagi harinya, entah itu siang harinya, sore harinya, yang penting 24 jam tanggal 1 Muharram kita membaca ayat kursi yang diawali bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wa wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kalau kita baca 360 kali, membacanya bisa nyicil. Malam ini kita bacanya 60, nanti 100, besok 200, yang penting 24 jam 360. Fa inna hisnun hasinun minasyaitonir rajim fi dzalikal yaum. Maka ayat kursi itu akan Allah jadikan menjadi benteng kuat, benteng yang kokoh
dari gangguan setan yang terkutuk. Selama 1 tahun kita sulit diganggu oleh setan, kita sulit diganggu oleh bangsa jin, sulit diganggu oleh iblis dan sekutu-sekutunya. Kalau kita ngamalkan ayat kursi setiap 1 Muharram, setiap tahun baru Hijriah, baca ayat kursi 360, dicicil. Kalau nggak bisa 1 kali dudukan. Ya tidak usah lihat Ferry kan temannya setan. Meskipun tidak baca ya kebal. Tapi kalau usahakan dicicil Ferry, dicicil malam ini 27, nanti setelah pulang sambil naik motor, apa sambil dihitung. Ya tadi 27, sekarang nambah 50 itu. Sampai sebelum tidur nambah 50 lagi baru tidur. Bangun tidur nanti sempatnya berapa? Pokok sehari semalam 24 jam selama tanggal 1 Muharram belum habis. Habisnya kapan? Mulai 1 Muharram, mulai adzan maghrib. Habisnya adzan maghrib berikutnya malam 2. Kalau sudah maghrib berikutnya baru habis waktunya. Itu sebabnya. Kalau tidak bisa 1 kali dudukan ya jangan 27. Kalau inti kuat kebal dari gangguan setan ya tidak apa-apa. Insya Allah aman dari gangguan makhluk yang jahat itu ya, khususnya yang sifatnya niskala, yang goib, yang tidak kasat mata. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita baca ini jadi ilmu manfaat dan barokah di dunia wal akhirah, ala diniyat wa fil sholihah wa ala kulli man wa salafus salih bi Nabil Mustafa al Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Rabbi faj'al mujdamana wa yaduz hitami wa dinama qad sa'al min atayakal jisami. Rabbi faj'al mujdamana wa yaduz hitami wa dinama qad sa'al min atayakal jisami. Rabbi faj'al mujdamana wa yatu husnul hitami wa dinama fasa'alna min atayakal jisami. Bifadli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.